Pemirsa, untuk mengulas bagaimanakah mekanisme hukum militer terhadap prajurit TNI AU, kami akan berbincang dengan Kadispen Angkatan Udara Marsma TNI Fajar Andrianto yang bergabung dari Mabes TNI Cilangkap. Selamat malam, Pak Fajar. Selamat malam, Mbak Zul. Pak Fajar, banyak yang bertanya, Pak, mengapa istri yang berbuat tetapi suami yang harus menanggung resiko dan tidak tanggung-tanggung sampai harus dicopot dari jabatannya dan ditahan? Jadi begini, menjadi istri seorang tentara atau TNI itu kan sudah ada syarat-syaratnya. Jadi prajurit dan istri itu adalah merupakan satu kesatuan. Jadi ada perintah juga dari pimpinan tentang bermedsos itu. Kenapa kemarin istri yang berbuat tapi suami yang kena? Karena dalam perintah ataupun dalam himbauan kepada prajurit itu dari pimpinan mengatakan agar prajurit dan keluarganya untuk bisa bermedsos dengan sesuai aturan. Nah, inilah yang menjadikan bahwa prajurit tersebut harus bisa mengendalikan sang istri. Tidak hanya bermedsos sebetulnya, di semua lini kehidupan suami dan istri adalah satu kesatuan. Bahkan di istri pun kan ada namanya organisasi. Untuk TNI Angkatan Udara ada namanya organisasi PRD Agarini. Di sana pun sudah dihimbau oleh Ibu Ketua Umum PRD Agarini, dalam hal ini adalah Ibu Kaso, menghimbau tentang bermedsos juga. Nah, itu kan jadi satu kesatuan, jadi antara suami dan istri. Kalau memang istri berbuat yang tidak benar, apakah dasar dari juga pencopotan tadi adalah imbauan tadi atau memang ada aturan mendasar, misalnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer? Ya. Pertama, ada aturan itu banyak. Yang pertama adalah ada etika, seperti kode etik, ada Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Di sana disebutkan prajurit harus bisa melaksanakan perintah tanpa membantah ataupun perintah tanpa membantah putusan. Nah, itu di kode etik. Kemudian di hukum militer juga demikian, harus bisa melaksanakan perintah pimpinan. Nah, ketika pimpinan memberikan perintah agar prajurit melaksanakan medsos dengan baik sesuai aturan, ada poin-poinnya, tidak mendiskreditkan pemerintah, tidak menyebarkan berita bohong atau hoax, kemudian tidak boleh juga men-share yang sesuatu yang rahasia. Nah, itu kan sebuah perintah. Ketika prajurit ini tidak memenuhi perintah itu, nah disitulah akan ada hukuman. Itu sesuai juga dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014. Kenapa? Perintah ini dikeluarkan kapan? Oh, untuk perintah bermedsos itu hampir setiap tahun kami keluarkan. Dari pimpinan selalu menghimbau dan mengeluarkan perintah tersebut. Hampir setiap tahun. Yang terakhir kemarin adalah perintah Kaso tahun 2019 bulan Januari. Di sana ada larangan-larangan bagi anggota TNI maupun keluarganya untuk tidak bermedsos yang menyinggung masalah politik, mendiskreditkan pemerintah, SARA dan segala macam ada di sana. Oke. Pak Fajar, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kami harus jeda sejenak, pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, kami kembali tersambung dengan Kadispen Angkatan Udara Marsma TNI Fajar Andrianto. Pak Fajar, tadi Anda katakan bahwa dari Angkatan Udara sendiri telah mengeluarkan peraturan atau imbauan secara berkala untuk bagaimana tata cara dalam bermedia sosial untuk TNI dan juga keluarganya. Tadi Anda sampaikan ada beberapa poin yang tidak boleh dibahas dalam medsos, misalnya soal politik praktis, kemudian juga mendiskreditkan pemerintah, kemudian komentar-komentar yang terkait dengan SARA. Nah, postingan dari istri Peltu YNS yang berinisial FS ini dianggap melanggar poin yang mana, Pak? Poin mendiskreditkan pemerintah dan menyudutkan seseorang tanpa bukti yang jelas. Itu juga ada, kan ada kabar berita bohong juga tidak boleh, seperti hoax itu kan sesuatu yang belum jelas. Nah, dia bermain di situ. Itulah yang menjadikan poin. Karena itu dalam persidangan untuk istri atau FS ini kami serahkan juga kepada polisi. Nanti di sana akan didatangkan ahli-ahli saksi, ahli-ahli IT yang menilai bagaimana sejauh mana dia melakukan pelanggaran. Kemudian untuk prajuritnya sendiri, karena si istri ini sudah terbukti ada pelanggaran, suami berarti kan
terlibat juga dalam hal ini terkena kasus disiplin. Nah, oleh karena itu kita melaksanakan penyidikan dahulu, penyidikan terhadap Peltu YNS. Dalam melaksanakan penyidikan ini kan dia tidak bisa bekerja, sehingga perlu dilepas dari jabatannya dahulu untuk penyidikan. Tadi penyidikan sudah berakhir hari ini. Tadi saya dapat informasi dari Komandan Lanut Surabaya, Mulyono. Sidang disiplin militer akan dilaksanakan besok. Nah, itulah keterkaitannya antara suami dan istri. Dan Demikian, nanti baru diputuskan ini akan ditahan berapa hari Peltu YNS-nya? Ya, betul. Dari situ baru akan dilaksanakan berapa hari putusannya. Dalam penyidikan ini kan banyak, bisa aja satu hari, 2 hari, atau bahkan lebih. Karena itu untuk kebutuhan ataupun keperluan penyelidikan ini, Peltu YNS dilepas dari jabatannya. Demikian. Oke, Pak Fajar, apakah setiap prajurit TNI ini juga sudah memahami konsekuensi jika ada keluarga mereka yang ternyata ikut melanggar peraturan yang dilarang oleh TNI, itu dirinya sendiri yang akan terkena konsekuensinya? Apakah ini sudah dipahami betul oleh setiap prajurit TNI? Sudah Mbak. Jadi secara berkala kita dalam setiap tahun selalu melakukan sosialisasi. Dari Dispen AU juga kita keliling melaksanakan sosialisasi berbagai macam, baik itu hukum, bermedia, dan kegiatan-kegiatan yang lain, semua kita sosialisasikan. Nah, termasuk istri. Ketika istri ini akan menjadi seorang istri tentara, itu biasanya komandan satuan yang akan memberikan wejangan. Apa yang boleh dilakukan oleh istri, apa yang tidak boleh. Kemudian apa fasilitas yang didapatkan istri, dan apa saja yang menjadi bagian dari istri. Demikian. Baik. Terakhir Pak Fajar, soal istri yang juga dilaporkan ke kepolisian ya. Setelah suaminya dikenakan sanksi, dicopot dari jabatannya dan juga ditahan, mengapa sampai istrinya juga harus dilaporkan ke kepolisian, masuk ke ranah pidana? Apakah tidak cukup dengan dibina saja begitu Pak? Kan di sini kan yang berbuat dalam medsos tersebut, dalam Facebook, yaitu kan istrinya. Sehingga istri inilah yang kita serahkan proses hukumnya kepada polisi, karena istri adalah orang sipil. Di situ akan disampaikan ataupun akan disidik oleh pihak-pihak yang ahli tadi. Karena itu hari ini masih didatangkan saksi-saksi ahli, saksi-saksi IT yang akan memproses bagaimana sebetulnya postingan ini dari si istri. Kalau nanti memang ada sanksinya cukup dibina, ya dibina. Tapi kalau ada sanksi dari pihak kepolisian berupa hukuman atau yang lain, itu kita serahkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini untuk hukum sipil. Baik. Di dalam sendiri, istri itu dibina terus. Baik. Oke, nanti kita akan lihat terus, bagaimana baik oleh kelanjutannya. Maupun ibu-ibu PIA. Baik, proses hukum pidananya di kepolisian seperti apa dan pembinaannya akan seperti apa. Terima kasih Kadispen TNI AU, Marsma TNI Fajar Andrianto telah bergabung bersama kami di Prime Time News.